Ajakan beribadah pada minggu pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari rekan-rekan pelayan dan adik-adik pelayan, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji hormat dan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Ya Bapa, kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan di minggu hari ini. Tuhan mau memberkati ibadah kami Tuhan, walau kami terpisah jarak dan waktu, walau kami beribadah hanya secara daring ya Tuhan, tetapi kasih dan setia Tuhan boleh tetap bersama di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau mau pimpin ya Tuhan setiap petugas yang bertugas, maupun kami sebagai umat-Mu yang menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang boleh mendiamkan suara di sekitar kami, supaya hati dan pikiran kami hanya terfokus di dalam ibadah ini. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia memiliki semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Yerusalem sampaikan
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021, Minggu kedua sesudah Pentakosta. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga ke 20. Judul pembelajaran menjadi penjala manusia. Apa sih penjala manusia, yang bagaimana ya sebagai penjala manusia? Mari kita pelajari tentang firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga yang ke-20. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Yohanes Markus dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Adik-adik, daerah Danau Galilea adalah daerah yang berpenghasilan ikan. Ketika Yesus menyusur Danau Galilea, Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menabur jala di danau tersebut. Karena memang profesi mereka sebagai seorang penjala ikan. Ini terdapat di ayat 16. Yesus menyapa mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka meninggalkan jala mereka dan mereka mengikut Yesus. Setelah itu Yesus berjalan lagi, lalu bertemu dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka bersaudara, anak-anak dari Zebedeus yang sedang membereskan jala mereka. Yesus memanggil mereka, lalu mereka mengikut Yesus dan meninggalkan ayah mereka dan juga orang-orang upahan mereka. Mereka adalah murid-murid pertama Yesus, Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus. Simon dan Andreas adalah penjala ikan. Yakobus dan Yohanes adalah ahli memperbaiki jala-jala mereka. Mengapa mereka mengikut Yesus? Begitu Yesus mengatakan, "Mari ikut aku." Kan bisa saja mereka mengatakan, "Kami sedang bekerja."
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Andreas adalah pengikut dari Yohanes Pembaptis. Itu kita bisa lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 35 dan 40, yang bunyinya demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Adik-adik, ibu dari Yakobus dan Yohanes adalah saudara dari Maria, ibu Yesus. Jadi, mereka sebenarnya sudah mengenal Yesus dan pelayanannya. Karena itu, pada waktu Yesus memanggil mereka, langsung direspon oleh mereka, dan mereka bersedia menjadi penjala manusia karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa Yesus memilih mereka? Padahal mereka hanyalah seorang nelayan yang sederhana. Adik-adik, seorang nelayan mempunyai karakter yang sabar, mengenal waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Mereka bisa memilih ikan mana yang baik, ikan mana yang tidak baik. Mereka pun mampu merawat sendiri apabila jalan mereka rusak. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dipersiapkan oleh Yesus untuk memimpin orang lain agar mengenal Yesus dan kebenarannya, agar orang lain juga menerima anugerah dan keselamatan dari Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus hadir dalam pelayanannya dengan sangat sederhana. Ia melakukan pelayanannya dengan berjalan kaki. Itu dapat kita lihat tadi. Yesus menyusuri dan berjalan di daerah Danau Galilea. Yesus hadir bagi semua orang. Yesus pun memilih siapa saja untuk mengikut Dia dalam pelayanannya dan memberitakan kabar baik. Adik-adik, kita yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus terpanggil juga untuk menjadi penjala manusia. Ini tidak mudah, membutuhkan proses. Menjadi penjala manusia harus sabar dan mengerti karakter orang lain. Jangan cepat menyerah apabila ada tantangan. Misalkan ada yang tidak senang pada kita karena kita mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, dan pula jangan cepat kita merasa puas diri. Tetaplah melaksanakan tugas kita, mengingat teman kita yang bersikap kurang tepat, yang suka berbohong, yang suka berkelahi, yang suka menyontek atau malas belajar. Walaupun menanggung resiko, yaitu kita mungkin akan ditinggalkan oleh teman kita tersebut. Adik-adik, marilah kita melaksanakan tugas panggilan itu dengan sepenuh hati, dengan sikap yang baik daripada kita, akan membuat orang lain lebih mengenal Yesus dan kebenarannya. Adik-adik bisa melayani melalui talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik.
adik-adik dapat menjadi pemusik, misalnya di dalam ibadah minggu PT, menjadi anggota paduan suara untuk menghibur mereka yang susah, atau menambah kegembiraan mereka yang berulang tahun, dan banyak hal lagi yang memberitakan tentang kebenaran dan kabar keselamatan, dan juga bahwa Tuhan Yesus itu baik. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus yang memanggil, Tuhan Yesus juga yang akan memampukan kita untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik, marilah kita saksikan video yang akan ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi atas waktu dan persekutuan ini. Firman-Mu yang sudah kami terima akan kami lakukan dalam hidup kami sebagai teruna-teruna yang mengikuti Engkau. Kami mendoakan bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya kasih Tuhan selalu tetap dapat kami alami dan rasakan meski dalam berbagai permasalahan di tanah air kami. Semoga pemerintah kami tetap Kau berkati dengan hikmat dan kasih, memimpin negara ini kepada perkembangan yang bermanfaat dan mensejahterakan rakyat. Engkau berkati daerah-daerah konflik di negara ini, semoga segala usaha yang dilakukan untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan persatuan
dapat terwujud dalam pertolongan Tuhan. Kami doakan pelayanan gereja-gerejamu dalam pergumulannya, agar tetap senantiasa memiliki semangat dan terus memberitakan penyertaan Tuhan. Dan bagi kami teruna-teruna GPIB Nazaret, kami akan belajar bagaimana menjadi pengikut Tuhan dan menunjukkan melalui sikap hidup kami sebagai pengikut-Mu. Kami percaya Engkaulah yang akan menolong kami. Kami doakan juga pelayanan Pelkat PT kami, baik teruna maupun pelayan. Semoga terus berjalan dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Dengan sukacita kami teruna sebagai pelajar sekolah, bersyukur kepadamu menyambut tahun ajaran baru. Tolonglah kami dalam segala rencana pendidikan selanjutnya, termasuk mempersiapkan diri dengan program-program pendidikan baru dan mencari sekolah. Tuhan berkati kesiapan serta gumul kami. Kami percaya Engkau pasti memberi yang terbaik yang kami butuhkan. Berkati seminggu yang akan berjalan ke depan, biar kami tetap setia mengandalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih atas doa-doa yang kami bawa ini. Kami syukuri, kami berserah pada kasih Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 4 ayat 6. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami telah menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati kami, agar persembahan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kata sepanjang hari ini, kita berdoa kepada Bapa di surga dan mohon bimbingannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan segala firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini dan seumur hidup kami. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kami. Kiranya Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan kita. Amin.